Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitria, mahasiswa Stikes Dr. Subandi Jember. Kali ini saya akan melakukan tugas prasat ketiga, yaitu simulasi implementasi keperawatan gerontik. Nah, video kali ini akan menjelaskan dan mensimulasikan tentang konseling pada lansia dan keluarga. Nah, kali ini tujuan dari konseling keluarga itu bertujuan untuk membantu anggota keluarga belajar dan memahami bahwa dinamika keluarga merupakan hasil pengaruh hubungan anggota keluarga. Membantu anggota keluarga agar dapat menerima kenyataan bahwa apabila salah seorang anggota keluarga memiliki permasalahan, hal ini akan berpengaruh terhadap persepsi, harapan, dan interaksi anggota keluarga lainnya. Indikasi dari konseling keluarga ini yang pertama yaitu lansia dengan gangguan mood. Kemudian yang kedua yaitu lansia dengan post power syndrome. Yang ketiga yaitu lansia yang diperlukan tindakan pemberdayaan keluarga. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu persiapan klien. Persiapan klien yang harus disiapkan yang pertama yaitu pastikan identitas klien. Kemudian yang kedua yaitu kontra waktu. Usahakan kita sudah melakukan kontra waktu dengan pasien. Yang ketiga yaitu memberikan klien pada ruang yang nyaman dan aman. Kemudian yang keempat, pasien bersedia untuk mengikuti terapi hingga selesai. Jadi pasien usahakan melakukan konseling pada lansia dan keluarga dari awal sampai akhir. Selanjutnya persiapan perawat. Yang pertama yaitu perawat memahami latar belakang klien, persiapan lingkungan, dan persiapan lainnya. Yang kedua yaitu menyiapkan kondisi lingkungan yang kondusif. Yang ketiga yaitu menyiapkan ruangan yang aman dan nyaman bagi klien. Selamat siang Ibu, Mbah. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Fitria, perawat dari Stikes Dr. Subandi Jember. Nah, kali ini saya akan melakukan pengkajian konseling tentang Mbak dan keluarga yang bertujuan untuk supaya anggota keluarga ini saling beriringan, kemudian mengetahui interaksi setiap hari bagaimana, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari Mbak Yaya ya. Iya. Nah, sebelumnya saya tanyakan apa benar ini dengan Mbak Yaya? Iya benar. Usianya berapa tahun, Mbak? 68. Oh, ini Ibu siapa, Bu? Ibu dulu saya. Dulu. Anaknya atau bagaimana, Bu? Anaknya. Oh, Ibu anak ya. dari Ibu Yaya. Ya baik, kali ini saya akan melakukan konseling keluarga, Bu. Nanti kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Apakah Ibu dan Mbak bersedia? Ya. Baik Ibu, nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang Ibu Yaya. Mungkin Mbak Yaya dan Ibu bisa menjawab pertanyaan saya. Jika ini privasi, menurut Mbak Lulu sama Mbak Yaya bisa tidak dijawab pertanyaannya ya. Baik, saya mulai pertanyaannya ya Mbak. Ya. Mbak, kalau boleh tahu kegiatan sehari-harinya apa Mbak? Kegiatan sehari-hari Mbak? Kalau dulu kerja, sekarang nggak kerja. Oh, di rumah. Di rumah ngapain Mbak? Di rumah ala lakon apa Mbak? Bersih cuma bantu-bantu gitu. Makanya sekarang itu sekarang kadang pusing, dadanya sakit itu. Dadanya sakit. Setiap kapan Mbak dadanya sakit Mbak? Pagi apa sore Mbak? Kalau ndak ada kegiatan sering ngeluh kayak gitu. Sebelumnya Mbak kerja apa Mbak? Kerja di sawah ya? Di sawah. Jadi sekarang sudah tidak kerja lagi ya Mbak? Ya Mbak. Terus saya ingin tanyakan Mbak, di sini itu sudah berapa lama Mbak tinggal? Berapa lama? Lama.
lama, ada 40 tahun. 40 tahun ya. Iya, Bener ya, 40 40 tahun ya. Selama tinggal di sini apa ada yang tidak dienakkan bagi Mbak, misalnya keadaan lingkungan atau lampu atau kamar mandi atau yang lain, Mbak? Kalau lingkungan mungkin enggak, ya mungkin kondisi rumah mungkin Mbak menginginkan yang lebih ini, Oh, iya. ibu ini. Jadi faktor lingkungan itu Mbak dari keadaan rumah Iya. atau yang lainnya. Kalau yang lain enak-enak saja ya, Mbak. Komunikasi antar keluarga bagaimana, Mbak? Kalau dulu waktu masih kerja, masih aktif ke sawah itu Oh, enak. iya. Selama berhenti agak ini muring-muring. Oh, muring-muring ya. Itu sering muring-muringnya atau cuma pas waktu kapan atau setiap hari, hampir setiap hari, Bu? Iya, hampir Hampir sekarang. setiap hari. Kalau dulu enggak. Oh, kalau dulu enggak Iya, ya, Kak. waktu kerja. Jadi mut-mutan ya. Iya. Kalau kegiatannya sebelum seperti sekarang ini, Mbak ikut kegiatan apa, Bu? Kalau dulu yang sawah itu kan, Ya. kadang ikut kearisan, pengajian Oh, gitu. pengajian, ikut ya. Selama ini Ibu kan, saya jelaskan sebelumnya, ini kan Mbak ini mengalami power syndrome. Jadi kayak kehilangan jabatan seperti kayak gitu, Bu. Jadi kan ini dari waktu kemarin, waktu dulu kan sering melakukan aktivitas Ya. pekerjaan, kemudian sekarang kan sudah karena kendala faktor usia dan keadaan, jadi Mbak Yaya kan tidak kerja lagi. Mungkin ini yang jadi penyebabnya, jadi sering murung, sering muring-muringan, jadi itu. Sebelumnya berarti ikut pengajian-pengajian tapi ya Iya. sudah sering aktif ya, cuma Aktif. sekarang tidak karena terlalu. karena enggak kerja kan, enggak ada penghasilan ya, jadi enggak saya bolehkan ikut karena ya kemampuan saya juga hanya untuk kehidupan sehari-hari. Iya, begitu ya, Bu. Kalau kebiasaan sehari-hari Mbak di sini ngapain, Bu? Itu mah itu keluar masuk, kadang bantu nyapu itu tuh mah. Banyak. Iya, enggak ada. Kalau faktor kebiasaannya Mbak dari bangun tidur sampai tidur lagi apa, Bu? Kalau pagi itu biasanya sholat dulu ya, bangun subuh itu sudah sholat itu biasanya kerja kalau dulu. Iya. Kalau sekarang itu bantu nyapu, bantu masak itu di dapur. Malam kegiatannya apa, Bu? Kalau malam itu ya nonton TV. Oh, nonton TV, Iya. ya. Tidurnya jam berapa, Bah? Jam 9, jam 10, tak tentu. Kenapa, Bah, kok tidak tentu? Apa karena ramai atau cahayanya gimana, Bah? Iya, Nggak suka terang biasanya Mbak ini. Iya, tidak suka terang ya, berarti faktor lingkungan ya. Kalau misalkan manajemen lingkungannya ke Mbak tidak enak, bisa dilakukan opsi misalkan kalau mau tidur dimatikan cahayanya ya, Mbak. Kalau misalkan tidak nyenyak tidur, Mbak nanti bisa ngomong ke Mbak Lulu kalau minta tolong, Mbak, minta tolong lampunya dimatikan soalnya tidak nyenyak tidurnya. Ngomongnya juga jangan luring-luringan, Mbak, ngomongnya pelan-pelan, jadi Mbak Lulu juga bisa menerima, jadi biar tidak sama-sama emosi, Mbak. Iya, biar ngerti kan. Iya, jadi komunikasinya antara Mbak dan Mbak Lulu ini enak, tidak ada salah paham antara Mbak dan Mbak Lulu. Kemudian, Mbak, saya ingin menanyakan tentang Mbak ini masih ingin kerja lagi atau gimana, Mbak? Setelah tidak bekerja, perasaannya Mbak ini gimana, Mbak? Nah, masih ingin kerja tapi nggak boleh. Iya, Banyak usia. Usianya nggak bisa. iya, Mbak, ini kan Mbak usianya sudah 68 tahun ya, Mbak.
Mbak ini juga harus lihat kesehatannya Mbak. Kalau Mbak kerja, kegiatan sehari-harinya kan berat Mbak, kan ke sawah ya, nanti takut terjadi apa-apa. Jadi lebih baik Mbak di rumah saja. Di rumah Mbak bisa melakukan kegiatan positif, bisa ikut pengajian, itu bisa menambah kegiatan Mbak yang lebih positif. Jadi Mbak tidak uring-uringan ya Bu, sering uring-uringan ya Bu ya. Marah-marah. Iya, jadi tidak usah marah-marah ya Mbak. Kalau misalkan mau keluar Bu, Mbak itu pernah salah kostum atau gimana Bu? Ya kadang sering itu. Terus gimana kata Ibu? Makanya itu Mbak kalau dikasih tahu sering marah kadang. Gitu. Ya anunya dari situ itu kadang. Iya nanti kalau misalkan marah atau salah kostum, misalkan salah kostumnya Bu, ya dibilang ke Mbak, kostum ini Mbak sebaiknya dipakai pas waktu ini. Jadi Mbak kalau pakai baju ini nanti tambah cantik kan. Ya kadang pelan-pelan dia jadi Ya Bu. kadang saya emosi juga, sering emosi. Iya harus sabar ya Bu, soalnya kan memang faktor usia lagi. Jadi dari keluarga Mbak Yaya ini keluhan dan masalahnya itu karena faktor lingkungan ya. Tadi sudah saya berikan solusi untuk mematikan lampu kalau malam hari, sering melakukan kegiatan positif, ditambah lagi kegiatan positifnya Mbak. Jangan malas-malas lagi, jangan marah-marah lagi. Nanti kalau misalkan perlu bantuan bisa ngomong pelan-pelan. Jadi Mbak Lulu juga harus menerima dengan baik Harus kembali. melatih. Iya harus dilatih. Ya baik Bu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya makasih. ya mohon maaf kalau ada salah-salah ya Bu. Terima kasih sudah menerima saya dengan baik. Mungkin ada yang Mbak Lulu atau Mbak tanyakan? Enggak, sudah alhamdulillah sudah. cukup. Ini Baik. juga makasih banyak atas masukannya. Makasih ya Bu. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.